terhadap mereka yang melanggar. Selanjutnya berkaitan dengan situasi yang saat ini dialami oleh saudara kita yang ada di Palestina. Mereka adalah orang-orang yang sedang menjalani ribat, berada di daerah perbatasan kaum muslimin yang sedang dijajah oleh orang kafir. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan keteguhan hati bagi mereka, kekuatan fisik, menyembuhkan mereka yang sedang terluka, dan Allah Ta'ala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Namun bagi kita yang berada di luar, yang jauh dari tempat mereka, kita punya perhatian terhadap apa yang mereka alami, bukan hanya semata karena pertimbangan kemanusiaan, tapi lebih dari itu karena latar belakang kesamaan agama. Dan Nabi SAW menggambarkan bagaimana kaum muslimin punya simpati antara satu dengan yang lain ketika mereka sedang mendapatkan ujian. Rasulullah SAW mengatakan, "Mathalul mu'minin kamathali jasadin wahid." Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, fi ta'atufihim, dalam kasih sayang mereka, kamathalil jasadil wahid, seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun, ketika ada salah satu jasad yang mengalami sakit, tada'a sairul jasadi bisahari wal huma, maka jasad yang lain mengalami demam dan tidak bisa tidur. Sehingga ketika di sana ada yang terluka, kaum muslimin Palestina terluka, itu menjadi kepentingan kaum muslimin yang lain. Dan itu salah satu di antara bukti iman pada dirinya. Sehingga orang mukmin itu punya ciri, apabila ada orang mukmin yang terluka, maka dia merasa sedih karena latar belakang kesamaan imannya. Di sana saudara saya, di sana adalah saudara kita. Sehingga ketika mereka mengalami sakit, kita juga turut merasakan sakit. Baik. Selanjutnya lebih dari itu jamaah, kita menghendaki jangan sampai musibah yang sedang dialami oleh saudara kita merambah pada musibah yang lain yang seharusnya tidak perlu terjadi. Terutama musibah yang berkaitan dengan masalah kehormatan para ulama, kehormatan para asatidzah, atau kehormatan kaum muslimin yang lain. Sehingga ketika ada situasi tegang di Palestina, di mana kaum muslimin banyak menjadi korban, akan ada sikap yang berbeda di negara yang lain. Dan ketika sikap yang berbeda itu muncul, sampai kemudian melanggar kehormatan orang lain. Dan di malam hari ini, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan sedikit berkaitan dengan fatwa-fatwa para ulama terkait masalah Palestina. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang ingin kita sampaikan adalah, apakah para ulama ahlu sunnah, para ulama yang mereka selalu mendakwahkan tauhid dan sunnah, punya perhatian terkait urusan Palestina? Ada salah satu di antara teman saya, jamaah, dan beliau kenal dengan kajian-kajian seputar masalah tauhid dan sunnah, itu berkomentar, kenapa saya perhatikan ustadz-ustadz ahlu sunnah tidak banyak menyuarakan tentang Palestina. Saya agak marah dengan ini. Beliau bilang, saya agak emosi, agak marah dengan ini. Akhirnya saya sampaikan, mereka sudah banyak menyampaikan pernyataan tentang Palestina. Mungkin Bapak tidak tahu. Kemudian beberapa rekamannya saya tunjukkan, di antaranya adalah video yang sudah diupload mungkin sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, dan waktu itu ditayangkan di channel UFIT TV. Ini salah satu di antara buktinya. Ustadz A, Ustadz B sudah menyuarakan tentang Palestina. Meskipun kejadian ini kan timbul tenggelam, kadang naik, kadang turun. Ini merupakan fenomena yang timbul tenggelam. Sehingga jangan sampai kita punya suudzon
Ini kenapa para ustadz, para ulama tidak berkomentar tentang masalah Palestina, tidak menyuarakan masalah Palestina? Mereka menyuarakan. Mereka punya rasa sedih terhadap kejadian yang dialami oleh saudaranya di Palestina. Tapi mungkin karena hiruk pikuk masyarakat yang demikian dominan, kadang suara itu tidak kelihatan di permukaan. Sebab kan tidak ada ya ceramah ANB Channel kok muncul di situs berita nasional, kan tidak ada. Sementara yang mungkin nongol di permukaan adalah situs-situs berita nasional yang mungkin lebih terkenal dibandingkan dengan channel-channel yang dimiliki oleh para asatidzah. Tapi aslinya ada, cuman tidak begitu kelihatan. Maka kalaupun kita tidak tahu, jangan sampai kemudian membuat kita menanamkan kebencian kepada mereka yang sudah berbuat baik tapi kita tidak melihatnya. Kalau ada orang misalnya di lingkungan kita, Pak, orang itu kaya, dermawan, tapi tidak kelihatan. Mungkin bagi sebagian orang miskin benci sama dia. Kenapa? Bapak ini kaya, tapi kenapa dia tidak nyumbang? Ya kita bisa katakan beliau nyumbang, tapi beliau tidak pamer dengan sumbangannya. Beliau berbuat baik, tapi mungkin beliau tidak memberitakan bagian itu. Tapi tiba-tiba ada orang yang suudzon kepada orang ini kesalahan. Ada salah satu di antara cicitnya Ali bin Abi Thalib, yang dulu beliau dikenal sebagai orang yang sangat pelit. Sampai dikatakan, karena dia kan ahlul bait, kunna nusayyidu walakinna nubakhilu. Terkait dengan orang ini, tokoh ahlul bait, kami menganggap beliau itu sayyid, beliau itu imam. Walakinna nubakhilu, tapi kami menilai beliau itu orang bakhil. Ternyata setelah beliau meninggal dunia, orang yang memandikan jenazahnya menjumpai di punggungnya ada bekas kapal, karena sering ada bekas ngapal, karena sering manggul apa? Gandum. Dan sejak beliau meninggal, fakir miskin yang biasanya di waktu pagi mendapatkan sedekah berupa bahan makanan ditaruh di depan rumahnya, mulai hari itu mereka nggak dapat. Sehingga usut punya usut, amalan yang rahasia itu, beliau ternyata setiap malam manggul bahan makanan, manggul gandum, keliling kampung membagikan sekantong demi sekantong bahan makanan kepada orang miskin di sekitarnya. Tapi nggak kelihatan. Sampai masyarakat menilai orang ini bakhil. Sehingga muncul ungkapan kunna nusayyidu walakinna nubakhilu. Kami menganggap beliau itu sayyid, tapi kenapa beliau itu orang yang bakhil? Karena amalnya tidak kelihatan. Orang cenderung memberi komentar disebabkan karena yang bersangkutan kelihatannya tidak nampak amalnya. Makanya yang kayak gini bahaya. Sehingga yang pertama yang ingin kita sampaikan kepada kaum muslimin, bahwa para asatidzah Ahlussunnah, mereka mencintai kaum muslimin dimanapun berada, baik yang berada di negaranya maupun yang berada di luar negeri, maupun yang berada di Palestina, di Suriah dan yang lainnya. Mereka memberikan dukungan moral, spiritual dalam bentuk doa maupun dukungan yang lainnya. Tapi barangkali apa yang mereka sampaikan mungkin tidak begitu semarak dan tidak kelihatan. Kalaupun demikian, mohon untuk tidak diberi suudzon sampai dikomentari miring, bahkan dianggap tidak punya perhatian. Ini keliru. Baik, hal yang sama juga berkaitan dengan masalah sikap negara. Kadang kan ada banyak orang yang kemudian memberikan sikap terhadap negara itu dengan komentar yang agak miring. Contoh misalnya ya, kenapa kok negara Timur Tengah, mereka yang kaya-kaya tidak banyak membantu Palestina? Anda tahu dari mana kesimpulan itu? Apakah kemudian ketika mereka membantu kemudian harus diberitakan di permukaan, dipamerkan di depan umum? Kita sepakat tidak ada keharusan itu. Terus dari mana ada kesimpulan kalau mereka tidak membantu? Kita tahu bahasanya posisi mereka jauh lebih dekat dibandingkan kita. Dan bantuan itu banyak, meskipun tidak begitu banyak diangkat di permukaan sebagai berita. Sehingga jamaah, praktek seperti ini terjadi di permukaan. Di saat ada kejadian perang di Palestina, ternyata sebagian di antara kita
saling menyakiti kehormatan temannya. Nah, inilah yang kemudian ingin kita sampaikan, kita luruskan. Kalaupun kita tidak tahu amal orang lain, mohon tahan diri, jangan suudzon kepadanya. Dalam beramal itu kita disyariatkan untuk berlomba, bukan disyariatkan untuk menilai orang. Sehingga kalaupun ada orang yang kenapa fulan tidak beramal, pertanyaannya, Anda juga beramal? Apakah Anda juga beramal? Kalau iya, walhamdulillah. Kalau belum, kan berarti sama kamu dengan dia, sama-sama tidak beramal. Sehingga kalaupun ada orang yang tidak beramal, misal ya, di sebelah masjid ini ada orang yang membutuhkan, tetangga sampingnya orang kaya, dia nggak ngasih bantuan sepeser pun. Andaikan Anda yakin orang kaya ini nggak ngasih apapun, udah, berarti kan sebenarnya kita juga punya kesempatan. Mumpung belum ada orang yang ngasih, saya mau ngasih dia. Dalam hal ini kan tidak perlu untuk kemudian suudzon sama sampingnya, menghina orang lain, kemudian mengorbankan kehormatan orang lain. Cukup Anda segera beramal dan tidak perlu nunggu orang lain untuk beramal. Karena dalam masalah amal kita disyaratkan untuk apa? Mari kita berlomba, bukan menilai orang lain. Baik, ini yang pertama berkaitan dengan komentar tadi ya. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa asatidzah Ahlussunnah tidak punya perhatian terhadap masalah Palestina, dan sebenarnya itu hanyalah suudzon disebabkan karena beritanya tidak begitu nampak di permukaan. Yang kedua, tentang masalah Palestina terkadang muncul beda pendapat, terutama dalam menilai gerakan-gerakan yang ada di sana. Dan memang kita jumpai perbedaan pendapat ini sampai menimbulkan ketegangan, sehingga antara satu dengan yang lain saling menyerang. Kita tidak sedang membahas perbedaan pendapat itu, tapi akan lebih penting ketika kita berusaha untuk mengambil sikap yang terbaik dalam masalah ini. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan ketika ada seperti itu? Poin penting yang perlu kita perhatikan jamaah, orang yang tidak punya ilmu jangan bicara, begitu ya. Orang yang tidak punya ilmu jangan bicara. Sehingga kalau dia nggak ngerti, mengambil sikap diam lebih selamat daripada ikut komentar. Sehingga dalam hal ini, kembalikan komentar tersebut kepada mereka yang lebih berhak, yaitu mereka yang lebih berilmu. Sementara bagian bawah yang nggak ngerti, mohon untuk tahan diri, jangan ikut membuat suasana semakin keruh. Mohon maaf, komentar sedikit dalam masalah Palestina itu gampang untuk digoreng. Ada salah sedikit dalam sebuah pernyataan, Masya Allah langsung viral, digoreng di sebelah kanan, digoreng sebelah kiri, habis itu dibalik gosong. Kan kayak gitu Pak ya. Nah saat goreng itu kan saling menyerang. Kita perlu sadar bahwa serangan-serangan ini semuanya akan ada konsekuensinya di yaumil akhir. Dan Nabi SAW ingatkan berkaitan dengan orang muflis. Atadruna manil muflis, tahukah kamu siapakah orang muflis itu? Apa jawab Nabi SAW ketika sahabat memberikan jawaban yang tidak sebagaimana yang beliau inginkan? Nabi SAW menyampaikan, al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa sadaqatin wa siyamin wa jihadin. Orang bangkrut di kalangan umatku adalah mereka yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala jihad. Wa qad syatama hadza wa zalama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah mendolimi si A, menyebarkan kehormatan, mencaci maki kehormatan si B, memukul si D, mengambil hartanya si E, dan aneka kezaliman yang lainnya. Maka masing-masing berebut kebaikan orang ini dan berebut pahalanya. Mohon kita tidak terlibat di situ. Jangan menjadi orang yang melakukan tindakan merugikan diri kita sendiri dengan cara mendolimi orang lain, terutama dalam urusan kehormatan. Karena menjadi hamba Allah, ketika kita mau menghadap Allah, miliki prinsip nol kezaliman kepada siapapun. Dan ini berat Pak, butuh untuk banyak berlatih. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang nol kezaliman.
Dan di antara yang bisa kita perjuangkan adalah jangan nambahi praktek kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kita jangan ikut-ikutan di bagian itu. Baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang perlu kita pahami, kalau terjadi seperti ini, ambil sikap tawakuf. Saya nggak ngerti, mohon maaf saya nggak ikut komentar. Karena komentar kita juga nggak mengubah dunia. Apakah komentar kita membuat satu pasukan Israel mati? Tidak. Apakah dengan komentar kita kemudian membuat orang kafir jadi sadar, terus mereka milih gencatan senjata? Tidak. Maka komentar kita yang sama sekali tidak memberikan pengaruh, lebih baik tidak dilakukan. Mohon agar diam, ini berkaitan dengan kehormatan orang lain. Udah? Agar luka ini tidak semakin melebar, kita sudah mendapatkan luka yang berada di Palestina dengan terbunuhnya banyak sekali kaum muslimin di sana. Mohon luka kehormatan tidak terjadi di daerah yang lain. Baik. Selanjutnya yang ketiga. Lalu bagaimana fatwa para ulama, terutama yang internasional, berkaitan dengan masalah Palestina? Ada anggapan beberapa ulama Saudi tidak memberikan fatwa dan komentar tentang itu. Dan ini anggapan yang keliru. Saya bacakan fatwa yang resmi dikeluarkan oleh Lajnah Daimah. Lajnah Daimah kalau di Indonesia itu seperti MUI, tapi kalau Lajnah Daimah di bawah negara. Kalau MUI kan di luar ya, bukan lembaga punya negara. Kalau Lajnah Daimah itu lembaga punya negara, di bawah Kementerian Bimbingan Islam. Lajnah Daimah berkaitan dengan masalah kondisi yang dialami di Palestina. Mereka memberikan pernyataan, wa hadzal hadath al-alim, kejadian yang sangat menyakitkan ini, yujibu 'alal muslimin al-wuqufu ma'a ikhwanihim falastiniyin, wajib bagi kaum muslimin untuk membela saudara-saudaranya di Palestina, wa ta'awun ma'ahum wa nusratuhum wa musa'adatuhum wal istihadu fi raf'idz zulmi anhum, membantu mereka, menolong mereka, dan berusaha untuk menghilangkan aneka tindakan kezaliman yang menimpa mereka. Bima yumkinu minal asbab wal wasail tahqiqan li ikhwatil Islam wa rabitatil iman. Dengan aneka sarana yang bisa dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan karena dorongan ikatan iman. Kemudian Lajnah menyebutkan beberapa dalil, di antaranya firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sama orang mukmin itu bersaudara. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha, antara satu mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Lalu setelah menyebutkan beberapa dalil, Lajnah menyampaikan pernyataan, wan nusratu syamilatun li umurin adidatin hasabal istita'ah, dan menolong kaum muslimin di Palestina itu bisa dilakukan dengan cara apapun yang mampu dilakukan. Wa mura'atul ahwal sawa'an kanat madiyah au ma'nawiyah, dengan memperhatikan kondisi materi masing-masing atau dengan memperhatikan keadaan masing-masing, baik berupa materi maupun maknawi, baik untuk keseluruhan kaum muslimin dengan memberikan bantuan harta, bahan makanan, obat-obatan, pakaian dan yang lainnya, terutama negara-negara Arab dan negara-negara Islam, bitashili wusulil musa'adat lahum, dengan mempermudah pengiriman bantuan kepada mereka. Dan salah satu yang dimaksud adalah Mesir, yang dia merupakan perbatasan dengan Palestina, Yordan yang juga punya perbatasan dengan Palestina, dan beberapa negara Arab yang dia punya perbatasan dengan Palestina yang ada di Syam. Baik, saya kira ini sudah menjadi pernyataan yang mewakili bagaimana sikap Lajnah Daimah yang menekankan agar kita membantu Palestina, dan penekanan itu juga disampaikan kepada ad-duwal al-arabiyah, negara-negara Arab terutama yang berada di kanan kiri Palestina, agar mempermudah bantuan itu untuk bisa masuk. Nah masalahnya, mungkin di negara Arab mengizinkan untuk masuk,
tapi negara Israelnya menutup. Sehingga itu tidak semudah kemudian yang bisa kita bayangkan. Kenapa Pak Saudi tidak membuka bantuan yang besar untuk mereka? Kalaupun Saudi itu membuka bantuan besar, mungkin kita tidak tahu beritanya. Mohon untuk tidak memberikan komentar dulu. Karena sekali lagi di bagian awal, kalau kita tidak tahu amal orang lain, jangan memberikan komentar miring terhadap orang itu. Baik. Kemudian di antara bantuan yang bisa dilakukan adalah wa min dzalika aidan badlun nasihati lahum wa dalalatuhum ala ma fihi khairuhum wa salahuhum. Dengan memberikan nasihat kepada mereka, memberi saran, masukan kepada mereka. Dan juga kami wasiatkan kepada saudara kami kaum muslimin di Palestina agar bertakwa kepada Allah dan banyak kembali kepada Allah, dan kama nusihim bil wahdah 'alal haqqi. Dan kami juga menasihatkan kepada mereka untuk bersatu di atas kebenaran, meninggalkan perpecahan, dan itu bisa menjadi sebab adanya kesempatan bagi musuh untuk menyerang kaum muslimin terutama yang ada di Palestina. Ya. Sehingga Lajnah juga menyerukan agar mereka untuk sama-sama bertakwa kepada Allah dan menyatukan barisan kaum muslimin yang ada di Palestina. Karena kata kuncinya satu, pertolongan dari Allah. Maka perjuangan itu tidak hanya bermodal semangat dan senjata, tapi modal yang tertinggi adalah takwa. Sebab kalau kita membandingkan antara kekuatan Muslim dengan kekuatan Israel yang dibantu oleh negara-negara kafir yang lain, rasanya kita masih jauh di bawahnya, Pak. Makanya bekal yang paling utama dalam posisi seperti ini, seperti yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan apa? Izin Allah. Kembali kepada satu kalimat, yaitu izin dari Allah, pertolongan dari Allah. Makanya bagian dari kata kunci ini jangan sampai hilang. Karena itu jamaah, kadang kan kita berpikir seperti putus asa, Pak, saya bisa ngasih apa? Bantuan kita saya juga nggak tahu apakah bantuan kita itu bisa sampai ke sana atau tidak. Kalaupun sampai, nilainya juga terlalu kecil, Pak, dibandingkan kebutuhan mereka yang demikian besar. Kita nggak bisa menolong mereka untuk membantu peperangannya, hanya bisa menolong dengan latar belakang kemanusiaan, memberi bantuan makanan, pakaian atau obat-obatan. Rasanya kita mungkin sudah capek dengan urusan ini. Baik, mohon Anda jangan sepelekan doa. Andaikan Bapak Ibu yang ada di Masjid Al-Amin ini, satu orang saja doanya dikabulkan oleh Allah, sudah cukup. Satu orang saja. Karena dengan doa satu orang ini dikabulkan oleh Allah, yang mengubah siapa? Allah. Yang mengubah adalah Allah. Yang beri pertolongan adalah Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka jangan bosan untuk selalu berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan doa baik yang biasa kita cantumkan dalam kegiatan ibadah kita sehari-hari, maka Anda sisipkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Suriah, maupun di negara-negara yang lain yang saat ini mereka sedang tertindas disebabkan karena kejahatan orang kafir. Taib. Ini fatwa yang disampaikan oleh Lajnah Daimah. Isya jam berapa? 5 menit lagi. Baik. Sudah? Sehingga dengan membaca fatwa ini kita punya bukti bahwa para ulama yang ada di Saudi juga punya perhatian terhadap Palestina. Dan mereka menyampaikan dan mengeluarkan fatwa sebagaimana ulama-ulama di negara yang lain juga menyampaikan fatwa. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana dengan fatwa ulama-ulama yang lainnya? Ada satu kumpulan fatwa yang dijadikan sebagai buku, dan fatwa itu menyikapi adanya sebagian yang mengusulkan sebaiknya kita nyerah sama Yahudi.
serahkan tanah Palestina kepada mereka, kita pindah. Tanazul dengan orang Yahudi. Bahkan ada kasus orang Palestina jual tanah ke Yahudi. Wallahu alam, namanya orang ketika butuh, Pak ya. Namanya orang ketika butuh. Jadi tanah itu masih menjadi tanah pribadi dia sebagai warga Palestina. Dulu sempat ada kejadian, ada orang Palestina yang jual tanahnya kepada Yahudi, sehingga dibayar pakai duit, tidak melalui proses peperangan, tidak melalui proses kekerasan, tapi Yahudi ini ingin menguasai tanah ini dengan cara dibeli. Terjadilah transaksi. Nah, ternyata kasus seperti itu cukup sering terjadi sampai muncul fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa ulama dari Mesir berkaitan dengan kasus jual beli tanah di Palestina. Baik, di antara yang pernah diterbitkan tentang mereka yang melakukan praktek jual beli tanah di Palestina, mereka menyebutkan bahwa praktek jual beli seperti ini adalah tindakan tanazul terhadap Yahudi. Jadi dia nyerah terhadap Yahudi dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menguasai kaum muslimin dan membiarkan masjid-masjid kaum muslimin tidak lagi difungsikan. Di sini disebutkan wa anna dzalikal bai'. Di sini diterbitkan fatwa dari para mufti yang ada di Palestina dan yang lainnya, in aqada fil Quds, yang terjadi di daerah Quds, di Baitul Maqdis. Dan fatwa ini sudah lama, tahun 1353 Hijriah. Sudah lama ya. Nah, disebutkan di situ, wa asdaru bil ijma', mereka sepakat menerbitkan fatwa khususnya tentang jual beli tanah Palestina untuk orang Yahudi, kepada orang Yahudi. Jual beli ini telah mewujudkan maksud Zionis untuk menguasai dan menjadikan negeri Islam sebagai negeri Yahudi yang suci, menjadikan negeri Islam yang suci sebagai negeri Yahudi, dan mengusir penduduknya untuk meninggalkan negeri Islam bi kharabil masajid wal muqaddasatil islamiyah, dengan menjual area masjid yang itu bagian dari tanahnya orang Palestina dan bagian dari wilayah Islam yang suci kepada orang Yahudi. Kemudian juga dikatakan faqad ittafaqu ala anna al-bai'a was-simsar wal wasit fi bai'il aradil fastin amilun wa mudahirun ala ikhrajil muslimina min diyarihim. Ulama juga sepakat, penjual, makelar, kemudian perantara, mereka semuanya telah mendukung Yahudi untuk menguasai kaum muslimin dan menghalangi masjid Allah untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Di bagian akhir dikatakan orang kayak gini yu'addu musa'adatan wa nusratan lahum alal muslimin, dianggap telah membantu Yahudi untuk mengalahkan kaum muslimin, wa kha'inun lillahi wa li rasulihi wa lil amanah, mengkhianati Allah, Rasulnya, dan mengkhianati amanah. Sehingga salah satu di antara praktek pengkhianatan adalah menjual tanah Palestina kepada Yahudi. Wallahu alam. Baik, kita adzan dulu ya. Adzan dulu langsung salat. Baik, kita salat Isya dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita tambahkan pembacaan beberapa fatwa dan sekaligus juga meluruskan fatwa yang tersebar di masyarakat yang pernah disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah. Berikutnya adalah fatwa dari ulama Azhar, dan fatwa ini diterbitkan tahun 1947. Sangat dekat dengan posisi Yahudi yang baru saja menguasai Palestina. Dalam fatwa Al-Azhar dinyatakan wajibnya jihad untuk menyelamatkan Palestina dan menjaga melindungi Masjidil Aqsa, di mana para ulama Azhar bitaujihi nidaihim ila abna'il Islam, mereka menyerukan panggilan kepada kaum muslimin, putra-putra generasi Islam, akan wajibnya jihad dalam rangka menyelamatkan negeri Palestina dan Masjidil Aqsa, serta tidak menyetujui adanya keputusan yang disampaikan oleh PBB di tahun 47 yang mengizinkan negara Yahudi untuk tinggal di Palestina. Karena ketika itu PBB menetapkan negara Yahudi sebagai mengakui keabsahan negara Yahudi yang ada di Palestina. Tayyib. Dan kita lihat bahwasanya fatwa ini sudah sangat lama, dekat sekali dengan peristiwa ketika Yahudi menjajah kaum muslimin yang ada di Palestina. Dan ini dalil bahwasanya perhatian ulama dalam urusan ini sangat besar. Mereka tidak pernah membiarkan masyarakat Palestina berjuang sendirian. Mereka juga tidak tinggal diam, sehingga mereka menyampaikan beberapa seruan agar membela Palestina. Selanjutnya fatwa yang disampaikan oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau memfatwakan wajibnya jihad melawan Yahudi yang telah al-mu'taddina ala ardi Palestina, yang mereka telah merampas tanah Palestina. Wa qala rahimahullah, beliau rahimahullah mengatakan, fal wajibu alaihim ad-difa'u an dinihim wa anfusihim wa ahlihim wa auladihim wa ikhraji aduwihim min ardihim bikulli mastata'u min quwwatin. Kewajiban bagi mereka, masyarakat Palestina, untuk membela agamanya, membela jiwanya, keluarganya, anak-anaknya, serta mengusir musuh-musuh mereka dari negeri Palestina bikulli mastata'u min quwwatin, dengan semua kekuatan yang mampu mereka lakukan. Wa qala, ini fatwa khusus untuk siapa? Penduduk Palestina. Penduduk Palestina harus melawan orang-orang Yahudi. Sehingga fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah, beliau tidak memerintahkan masyarakat Palestina eksodus meninggalkan negaranya, tapi bahkan yang beliau fatwakan apa? Meminta mereka untuk membela negerinya, membela agamanya, kehormatannya, keluarganya, dan melawan orang-orang Yahudi. Wa qala, dan beliau rahimahullah juga menyampaikan, fal wajibu ala duwalil islamiyah, dan wajib bagi negara-negara Islam, wa ala baqiyatil muslimin, serta kaum muslimin yang lain, ta'yiduhum wa da'muhum liyatakhallasu min aduwihim wal yarji'u ila biladihim. Wajib bagi negara-negara Islam yang lain serta kaum muslimin di luar Palestina untuk membantu mereka, mendukung mereka, kaum muslimin Palestina, agar mereka bisa lepas dari musuh mereka dan agar orang-orang Yahudi itu kembali ke negeri asalnya, yaitu ke Eropa, dan tidak nebeng di tengah kaum muslimin yang ada di Palestina.
Baik, sehingga sekali lagi ada banyak bukti di mana para ulama punya perhatian yang besar berkaitan dengan qadhiyah, berkaitan dengan kejadian dan fenomena yang ada di Palestina. Selanjutnya bagian akhir, sebelum kita membicarakan atau sebelum kita membuka kesempatan dan membahas tentang masalah boikot di bagian akhir kajian, kita akan menyampaikan tentang fatwa yang pernah disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah. Tersebar di masyarakat bahwa Syekh Albani memfatwakan agar kaum muslimin Palestina meninggalkan Palestina. Dan fatwa itu umum, kalimatnya demikian. Yang kemudian membuat banyak orang bereaksi dan menilai Syekh Albani ini salah dalam berfatwa karena melepaskan negara Palestina untuk orang-orang Yahudi. Hingga akhirnya ada orang yang beliau melakukan konfirmasi kepada Syekh Albani, meminta kepastian apakah betul beliau pernah menyampaikan seperti itu. Orang ini mengatakan, khurujul Falistiniyin min Palestin, apakah Anda pernah menyuruh penduduk Palestina untuk keluar dari Palestina? Syekh Albani mengatakan, la ma aftaina biwujubil khuruj. Enggak. Aku tidak pernah memfatwakan wajibnya keluar dari negeri Palestina. Aftaina yang aku fatwakan biwujubil hijrati ala kulli muslimin la yatamakkanu minal muhafadhati ala nafsihi au ala dinihi au ala irdihi au ala akhlaqihi. Yang aku fatwakan adalah wajib bagi kaum muslimin untuk hijrah bagi mereka yang tidak memungkinkan untuk menjaga dirinya, tidak memungkinkan untuk menjaga keselamatan dirinya, tidak memungkinkan untuk menjaga keselamatan agamanya, tidak memungkinkan menjaga keselamatan kehormatannya, atau tidak memungkinkan untuk menjaga keselamatan akhlaknya, pindah. Bukan meninggalkan negara Palestina secara umum. Sehingga fatwa ini berlaku khusus bagi mereka yang ada di wilayah itu, tapi barangkali dia dalam posisi yang sangat terdesak sehingga orang Yahudi tidak memberikan kesempatan bagi dia untuk menegakkan agamanya. Mau sholat nggak boleh, mau ibadah nggak bisa, menjaga kehormatannya nggak bisa, bahkan dia selalu merasa terancam dengan orang Yahudi yang berada di sekitarnya. Pada posisi itu, Syekh Albani memfatwakan orang ini harus hijrah. Dan sebenarnya kondisi semacam ini tidak hanya khusus berlaku bagi Palestina. Di daerah yang lain jika kaum muslimin mengalami yang sama, dia harus pindah. Karena keselamatan agama lebih berharga daripada mempertahankan wilayah. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau meninggalkan kota Mekah dalam rangka untuk menyelamatkan agama. Sebagaimana yang dialami oleh Ashabul Kahfi yang meninggalkan kampung halamannya dalam rangka menyelamatkan imannya. Dan praktek itu berkali-kali sudah dibahas dalam kajian sejarah. Artinya apa yang beliau sampaikan ini dasarnya adalah pengalaman sejarah orang-orang soleh masa silam. Kita kenal Ashabul Kahfi. Apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi? Mereka adalah sekelompok pemuda amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabbnya, sementara mereka tinggal di sebuah masyarakat yang 100% menolak orang ini. Bertahan di situ, isinya tekanan, siksaan, dan mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Akhirnya mereka meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, kemudian bersembunyi di dalam gua dan tidur di dalamnya. Menjadi salah satu di antara tanda kebesaran dan keagungan Allah, orang tidur selama 309 tahun tidak mati. Demikian pula yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat awalnya diminta untuk hijrah ke mana? Ke Habasyah. Kenapa mereka diminta untuk hijrah ke Habasyah? Di sana ada raja yang sangat adil dan tidak ada satupun orang yang terdolimi di negerinya. Minta pelindungan keadilan darinya. Sehingga di sana kaum muslimin membaca Quran, tidak ada yang ganggu. Ketika salat qiyamul lail di malam hari tidak ada yang mengusik. Saat mereka
saling memberikan tausiah, membuat forum kajian, tidak ada yang membubarkan. Ketika berada di Habasyah, mereka aman, dapat jaminan dari negara. Sampai kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, dan Allah jadikan Madinah sebagai negeri hijrahnya Nabi SAW. Jauh sebelum itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam hijrah dari mana? Babilonia menuju Palestina. Sehingga Palestina merupakan darul hijrah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tinggalkan Irak dan beliau menuju ke Palestina. Wa anjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha. Aku selamatkan Ibrahim dan juga Nabi Lut untuk tinggal di sebuah negeri yang kami berkahi tempat itu, dan itu adalah Palestina. Dengan ijma' ulama hijrahnya Ibrahim ke Palestina. Baik, maka Nabi Muhammad SAW punya darul hijrah yaitu Madinah. Nabi Ibrahim alaihissalam punya darul hijrah yaitu Palestina. Yang semangatnya dan latar belakangnya sama, karena di negeri asalnya beliau tidak diberi kesempatan oleh masyarakatnya untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Nah, dengan dasar itulah Syekh Albani memfatwakan bukan untuk semua masyarakat Palestina. Bagi mereka yang dalam kondisi terdesak tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, hijrah ke tempat yang lain. Kemudian Syekh mengatakan, wa ma taqra'uhu fil jara'id kulluhu buhtun wa iftira. Yang Anda baca di koran-koran, di berbagai media, itu adalah tuduhan dusta. Lalu penanya mengatakan, hadza ma ahbabna an nata'akkadu minhu. Baik Syekh, inilah yang kami ingin konfirmasi dari Anda. Kita ingin mendengarkan dengan jelas bagaimana pernyataan yang Syekh sampaikan. Apakah betul kalau Syekh menyuruh orang Palestina untuk meninggalkan Palestina? Ternyata tidak. Yang beliau fatwakan apa? Bagi mereka yang tidak bisa menjalankan agamanya, tidak bisa menjaga keselamatan jiwa, kehormatan dan yang lainnya, pindah. Kemudian Syekh juga mengatakan, ana ajabtuka ma'al iltifatin nazar bi annal as'ilata indana ba'dal isya' min kulli lailatin. Aku sudah kasih jawaban kepada kamu, dan nanti silahkan kalau kamu mau ingin bertanya ulang, ada forum pertanyaan setelah isya' setiap malam. Ya, Syekh Albani punya forum seperti itu. Ya, dan sampai di bagian akhir penanya menyampaikan jazakallahu khairan, dan Syekh memberikan kalimat wa hadza huwal haqqu bihi wa hadza huwal haqqu ma bihi khafa fad'ani an bayyinatit tariq. Inilah kebenaran yang barangkali tertutupi, dan biarkan aku untuk memberikan penjelasan terkait jalan yang lurus. Tayyib. Jadi yang umum di masyarakat bahwasanya Syekh Albani rahimahullah itu memberikan fatwa bahwa beliau menyuruh masyarakat Palestina untuk keluar dari Palestina, ini keliru ya. Yang benar apa tadi? Yang beliau minta adalah bagi mereka yang dalam posisi tidak bisa menjaga keselamatan jiwa, agama, kehormatan dan yang lainnya, pindah, hijrah. Dan pindahnya itu tidak harus keluar dari negara Palestina. Mungkin bisa ke wilayah yang lain masih dalam satu negara Palestina yang lebih aman. Misalnya di bagian tepi barat ya, yang di situ penduduknya kaum muslimin, atau mereka yang tinggal di dalam Baitul Maqdis yang penduduknya kaum muslimin, atau mereka yang tinggal di daerah Ramlah itu juga penduduknya kaum muslimin, dan mereka bisa melaksanakan ibadah di sana. Kurang lebih awal tahun ANB Channel menerima tamu dari Palestina. Ada 3 ulama yang waktu itu didatangkan oleh Peduli Muslim, dan salah satu yang dikunjungi adalah kantor ANB Channel. Dan sempat ada kajian, saya bertemu langsung dengan Syekh Ali Abu Haniyah sebagai salah satu dai yang ada di daerah Ramlah, dan beliau memberikan penjelasan tentang hakikat perjuangan kaum muslimin di daerah Baitul Maqdis. Videonya ada di ANB Channel, mungkin nanti dicari. Syekh Ali Abu Haniyah, beliau tinggal di Ramlah, dan di situ beliau membuat semacam lembaga ya, untuk pendidikan, sehingga perjuangan yang beliau lakukan
melalui pendidikan. Ya, sebagaimana dulu di masa Indonesia merdeka ada banyak sekali pahlawan dengan jalur perjuangan yang beragam. Ada pahlawan yang berjuang di jalur senjata, ada pahlawan yang berjuang di jalur politik, ada pahlawan yang berjuang di jalur pendidikan. Beberapa pendiri dari ormas-ormas besar adalah pahlawan nasional yang berjuang di jalur apa? Pendidikan. Misalnya Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian termasuk juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau berjuang di jalur pendidikan. Tayyib. Selanjutnya bagian akhir berkaitan dengan masalah boikot. Memang ini termasuk di antara masalah yang turunannya banyak. Sebab banyak sekali kaum muslimin yang mereka bekerja di perusahaan-perusahaan yang diboikot. Sehingga setelah ada fatwa tentang boikot, muncul banyak pertanyaan. Suami saya kerja di situ, terus gimana? Kita masih punya produk itu tersimpan, apakah harus kita buang? Dan ada banyak turunannya. Wallahu alam, sementara ini solusi sentral tentang ini belum diberikan. Artinya tidak ada pernyataan resmi baik dari MUI maupun dari tokoh-tokoh besar Indonesia yang bisa kita dengar terkait penyelesaian turunannya. Namun sebelumnya kita perlu memberikan beberapa muqaddimah. Pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, boikot itu tidak sama dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Karena masalah tahlil dan tahrim, menghukumi ini halal ini haram, itu haknya Allah, bukan haknya makhluk. Oleh karena itu, mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan adalah tindakan pelanggaran terhadap hukum Allah, sehingga masuk dalam kategori apa? Perbuatan yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Di antara pembatal Islam adalah membalik hukum, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Nah, bentuk menghalalkan dan mengharamkan itu latar belakangnya adalah latar belakang agama, ideologi. Sehingga dia menganggap saya tidak mau makan ini haram bagi saya. Itu berangkat dari latar belakang ideologi. Itulah yang dimaksud dengan menghalalkan dan mengharamkan. Udah? Beda dengan boikot. Kalau boikot, dia tidak mau mengkonsumsi sesuatu, latar belakangnya adalah karena kebencian. Latar belakangnya karena permusuhan. Meskipun untuk permusuhannya sendiri dan kebenciannya sendiri, latar belakangnya beragam. Bisa karena latar belakang dunia, lalu dia benci, dia memusuhi, atau karena latar belakang agama, kemudian dia benci dan dia memusuhi. Jadi boikotnya itu latar belakangnya kebencian, kebenciannya latar belakangnya bisa karena dunia, bisa karena agama. Kita memboikot produk-produk yang mendukung Israel, latar belakangnya adalah karena kebencian. Dan kebencian kita itu didasari karena latar belakang agama. Sebab mereka telah mengganggu kaum muslimin yang ada di belahan negara kaum muslimin yang lain. Maka kita benci itu karena latar belakang agama. Sudah? Sehingga pemboikotan ini bukan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka kalau ada sebagian di antara dai yang mengatakan boikot itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, air mineral itu kan halal, kenapa kok diharamkan? Ini keliru, salah paham ya. Karena boikot dengan mengharamkan itu beda. Masuk dalam kategori mengharamkan apabila sampai pada posisi apa? Dia meyakini itu karena latar belakang ideologi. Dipahami ya? Baik. Kita bisa membagi menjadi tiga ketika orang tidak mau mengkonsumsi sesuatu. Yang pertama, ada orang yang tidak mau mengkonsumsi sesuatu karena latar belakang tabiat atau kesehatan. Misalnya, orang nggak doyan daging. Kenapa kok nggak dimakan ini? Saya nggak mau makan daging. Kenapa? Saya alergi dengan daging. Saya nggak doyan daging. Saya sakit kalau makan daging. Pertimbangan kolesterol dan seterusnya. Apakah orang yang tidak mau makan daging ini kita sebut mengharamkan daging? Tidak. Kenapa? Latar belakangnya karena tabiat.
karena kesehatan, pertimbangan kesehatan, pertimbangan selera, pertimbangan dia nggak suka, alergi dan seterusnya. Ini tidak kita anggap sebagai bentuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang kedua, orang yang tidak mau mengkonsumsi sesuatu karena benci dengan produsennya. Saya nggak seneng sama orang yang buat ini. Nah, kebencian itu bisa karena urusan dunia. Misalnya, kita bermusuhan dengan seseorang. Seseorang itu punya produk A misalnya, makanan A. Nah, karena kita benci sama dia dan dia punya produk A, maka kita nggak mau beli produk itu. Turunannya kita benci semua. Gara-gara A kita benci, turunannya kita benci semua. Termasuk produk-produknya, bahkan sampai motornya itu kita benci. Orang kalau sudah nggak senang sama orang lain kan, jangankan orangnya, sandalnya saja benci. Ya kurang lebih seperti itu. Dan kita tidak mengatakan berarti kamu mengharamkan, ini kan makanan halal. Iya ini makanan halal, tapi saya nggak suka sama makanan dia karena saya benci dia. Itu bisa karena alasan dunia, bisa karena alasan agama. Kalau karena alasan agama, Pak saya kenal orang ini itu penjahat Pak, dan dia melancarkan kejahatannya dengan keuntungan dari bisnis yang dia jalankan. Makanya saya benci banget sama bisnisnya ini. Jangan sampai berkembang, sehingga saya nggak sudi untuk belanja di tempat dia. Itu mungkin bisa kita sebut karena alasan agama. Dan ini kembali kepada tadi, bukan masuk pada kategori mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang ketiga, ada orang tidak mau mengkonsumsi sesuatu karena latar belakang ideologi. Saya nggak mau ini karena dalam keyakinan saya ini dilarang. Nanti kalau saya makan saya dosa. Nah itulah ideologi. Barulah yang seperti ini disebut mengharamkan. Kalau itu nggak punya dalil atau telah dihalalkan oleh Allah, maka itu pelanggaran besar dan bahkan praktek kekufuran. Sehingga misalnya Pak, ada orang berkeyakinan air mineral ini haram, siapa yang minum dia dosa, nanti akan diazab di neraka. Misalnya ya. Padahal air mineral ini telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya orang berkeyakinan siapa yang minum zam-zam berdosa karena telah diharamkan misalnya ya. Maka kalau dia bicara dalam masalah halal haram tidak punya dalil dan itu diyakini sebagai bagian dari kebenaran, itulah yang disebut mengubah hukum Allah. Bagian ini yang dilarang. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, yang pertama semoga Allah menyelamatkan orang-orang muslim yang lemah di Palestina. Allahumma anjil muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Dan semoga Allah Ta'ala menolong kaum mujahidin untuk mendapatkan kemenangan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa fi Palestin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekalahan bagi orang-orang Yahudi. Allahumma alaika bil yahud, Allahumma shdud wat'aka 'alal yahud. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau disampaikan? Kita mungkin sampai jam 8.10. Tidak ada? Walhamdulillah. Baik. Karena ini bukan kajian muamalah, jadi Anda tidak perlu curhat berkaitan dengan kasus muamalah ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.